Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Panda Media Indonesia. Sejarah bangsa Viking. Viking adalah sebuah sebutan untuk orang-orang Skandinavia yang pernah menjajah dan menjarah di wilayah Eropa mulai sekitar akhir abad ke-8. Nah, dalam sejarahnya mereka mulai menyerbu daerah pesisir, terutama biara yang tidak dijaga di Kepulauan Inggris. Nah, selama 3 abad berikutnya, mereka dikenal sebagai perampok dan pedagang yang bermukim di sebagian besar benua Eropa. Nah, bahkan bangsa Viking ini juga pernah berlayar sampai mencapai Mediterania, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Di beberapa wilayah yang pernah mereka datangi, periode tersebut disebut sebagai abad Viking ya. Sementara itu, bangsa Viking menyebut diri mereka sebagai Norsemen atau orang utara. Hal ini merujuk pada daerah asal mereka yaitu Skandinavia yang berada di Eropa Utara. Nah, asal-usul dari bangsa Viking sendiri, istilah Viking itu hanya berlaku untuk orang-orang Skandinavia yang menjelajah melalui lautan dan menjarah negeri lain, mungkin kayak perompak kali ya. Nah, oleh karena itu tidak tepat apabila menganggap semua orang Skandinavia itu adalah bangsa Viking. Nah, bangsa Viking sendiri yang terkenal menakutkan karena kerap menjarah daerah yang mereka datangi, berasal dari Swedia, Norwegia, dan Denmark. Satu hal yang membuat orang Viking berbeda dengan bangsa Eropa lainnya adalah mereka tidak beradab, tidak punya perasaan mungkin ya. Nah, alasan mereka untuk menjajah dan mencari peruntungan di daerah lain masih tidak diketahui secara pasti. Namun, para sejarawan memperkirakan motivasi utama mereka adalah untuk mencari kekayaan, jadi untuk menjarah dan menjajah pulau-pulau itu mungkin hanya sebatas untuk mencari kekayaan aja. Nah, apa aja sejarah dari penjarahan bangsa Viking sendiri? Serangan terhadap biara Lindisfarne di lepas pantai Northumberland, agak belepotan ya, pada tahun 793 Masehi yang menandai dimulainya abad Viking. Nah, bangsa Viking ini yang diperkirakan berasal dari Norwegia ini tidak menghancurkan biara sepenuhnya, akan tetapi sangat mengguncang dunia keagamaan Eropa. Pasalnya, mereka sama sekali tidak menghormati institusi keagamaan seperti biara yang sangat rentan dan tanpa penjagaan. Jadi tempat ibadah juga diserang ya pada saat itu ya. Jadi seperti tidak punya perasaan. Nah, 2 tahun kemudian mereka lanjut menyerang biara di Pulau Skye, di Hebrides dan Rathlin. Selama beberapa dekade, daerah pesisir Kepulauan Inggris dan Eropa menjadi sasaran utama bagi bangsa Viking. Nah, mereka kemudian memanfaatkan konflik internal di kerajaan Eropa untuk memperluas aktivitasnya hingga ke pedalaman. Bangsa Viking sendiri seringkali dibayar oleh pangeran yang terlibat perang saudara di kerajaan. Jadi seperti antek-anteknya lah. Mungkin karena uang dibayar ya bisa jadi sekutu kayak gitu. Nah, pada pertengahan abad ke-9, wilayah Irlandia, Skotlandia, dan Inggris menjadi target utama dari bangsa Viking. Mereka tidak hanya menjarah, tapi juga bermukim dan mendirikan kota perdagangan. Di tengah gencarnya serangan bangsa Viking, hanya kerajaan Wessex yang mampu melawan. Nah, setelah meninggalkan Wessex, orang-orang Viking yang kebanyakan berasal dari Denmark memilih untuk menjadi petani atau pedagang dan membangun York di Inggris sebagai kota terkemuka. Nah, apa aja sepak terjangnya bangsa Viking di Eropa dan Amerika? Jadi pada abad ke-9 ini, bangsa Viking aktif menjarah benua Eropa, seperti contohnya wilayah Nantes di Prancis pada tahun 842 Masehi. Setelah itu mereka mulai menyerang kota-kota pedalaman seperti Paris, Limoges, Orleans, Tours, dan Nimes. Pada tahun 844, bangsa Viking menyerbu Seville dan menyerang Pisa pada tahun 859 Masehi. Selain melalui penjarahan, bangsa Viking terkadang mendapatkan wilayah dari hasil kesepakatan dengan penguasa kerajaan. Jadi ketika kerajaan itu ada keinginan berperang atau untuk menyerang kerajaan lain, nah biasanya si Viking ini dijadikan tentara bayaran kali. Dan setelah dia menang, wilayah jajahannya akan dibagi dengan bangsa Viking ini. Nah, pada akhir abad ke-10, orang-orang Viking mulai bergerak lebih jauh ke barat hingga mencapai Greenland.
Bahkan menurut sejarah Islandia, pemimpin bangsa Viking atau Leif Erikson itu adalah orang Eropa pertama yang menemukan Amerika pada sekitar tahun 1000, jauh sebelum Christopher Columbus. Nah, jadi penemu sebenarnya Amerika ini siapa? Christopher Columbus atau si Raja Viking ini? Nah, dia diduga mendirikan pemukiman di LNC Aux Meadows yang terletak di Newfoundland dan Labrador, Kanada. Oke, selanjutnya kebudayaan dan kepercayaannya bangsa Viking ya. Dalam budaya bangsa Viking, masyarakat dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu Jarls atau bangsawan, Carls atau kelas bawah, dan Thralls atau budak. Nah, perbudakan dipraktekkan secara luas di seluruh Skandinavia dan dianggap sebagai salah satu alasan kenapa bangsa Viking menjarah negeri lain. Nah, dalam budaya Viking, wanita memiliki kebebasan yang lebih besar dan dapat mewarisi properti sendiri. Selain itu, wanita adalah penerima wahyu dari Dewi Freya dan Dewa Odin. Bangsa Viking ini adalah salah satu yang memuja Dewi Freya atau Dewa Odin. Ini dewa perang kalau nggak salah. Dalam mitologi Nordik, besar pengaruhnya dalam budaya dan kehidupan bangsa Viking. Nah, bagi mereka, prajurit pemberani akan pergi dari tanah airnya untuk berperang melawan kekuatan yang dianggap berbahaya. Kepercayaan bangsa Eropa seperti ajaran Kristen sangat tidak masuk akal bagi mereka. Oleh karena itu, bangsa Viking menguasai teknik pembuatan kapal dan mulai menjelajah. Mereka tidak menunjukkan belas kasih terhadap komunitas Kristen yang ditemui. Wah, ternyata agak rasis ya. Nah, kehancuran bangsa Viking. Pada tahun 991, Sven Fokbert memimpin serangan bangsa Viking di Inggris dan berhasil menaklukkan seluruh kerajaan pada tahun 1013. Pada tahun berselang, Sven meninggal dan meninggalkan wilayah kekuasaannya di tangan keturunannya. Dan pada tahun 1042, setelah keturunan Sven meninggal, Edward the Confessor, raja terakhir dari Wangsa Wessex yang biasanya melawan bangsa Viking ini, kembali dari pengasingan untuk merebut tahta mereka. Namun Edward meninggal pada tahun 1066 tanpa putra mahkota. Oleh karena itu, Harold Godwinson segera mengklaim tahta dan mengalahkan invasi besar-besaran yang dipimpin oleh Raja Viking terakhir atau Harald Harada. Akan tetapi Harold kalah dalam pasukan William, Adipati Normandia yang kemudian dinobatkan sebagai Raja Inggris pada tahun 1066. Nah, peristiwa yang terjadi pada tahun 1066 ini secara resmi menandakan berakhirnya abad Viking. Sejak saat itu, semua kerajaan di Skandinavia telah berubah menjadi Kristen. Dan itulah sejarah dari bangsa Viking. So, thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin next aku bakal nge-review tentang keyakinan daripada bangsa Viking yang berkaitan dengan Dewi Freya dan Dewa Odin. Terima kasih buat kalian semua. Aku pamit undur diri. Thank you and bye-bye.